Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penyelundupan barang haram narkoba semakin banyak para pelaku seperti tidak takut dengan hukuman berat, bahkan hukuman mati yang menanti jika tertangkap. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, eksekusi mati terhadap terpidana narkoba pernah dilakukan dalam 3 tahap. Kita simak datanya berikut ini pemirsa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang pertama kita simak bahwa untuk tahap pertama atau kalau kita bersama tanggal 18 Januari 2015 yang lalu sudah ada 6 orang yang dieksekusi mati. Di antaranya Marco Archer Cardoso dari Marera yang dari Brasil, kemudian Daniel Enemura, Angkim So, kemudian Nauman Denis, Rani Andriani, dan Trantihan. Kemudian kita bergeser ke tahap kedua yang terjadi sebelumnya. Kita simak bersama grafis selanjutnya. Oke. Pada 29 April 2015, di mana ada 10 orang yang seharusnya dieksekusi mati, namun 2 diantaranya lolos setelah melalui berbagai pertimbangan. Kita akan bahas mengenai yang dilakukan eksekusi mati, diantaranya adalah terpidana Andrew Chan, Yoran Sukumaran, Martin Anderson, Rahim Akbaye Salami, Rodrigo Gularte, Sylvester Obique Nolise. Kemudian selanjutnya kita simak lagi yang juga dilakukan untuk eksekusi mati, Sylvester Obique, kemudian Okwudili Oyatsase, Zainal Abidin, dan 2 orang yang tak akan lolos adalah Mary Jane Fiesta Veloso dan Sergei Areski Atloui. Tidak hanya tahap kedua, pemirsa, selanjutnya kita simak lagi di sini untuk datanya yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Eksekusi mati tahap ketiga pun juga dilakukan pada 29 Juli 2016. Di antaranya berjumlah 4 orang, Freddy Budiman dari Indonesia, Humphrey Eike, kemudian Gajetan Asena, dan Michael Titus Ikweh yang kemudian dilakukan untuk eksekusi matinya. Namun kalau kita simak bersama, kasus tersebut masih saja marak pada tahun ini, di mana tahun 2021 ternyata ada sejumlah penangkapan dan penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah yang sangat besar dan bahkan dilakukan di sejumlah lokasi. Kita simak yang pertama, kalau kita masih ingat pada periode Januari sampai dengan Juni 2021. Yang pertama pada periode Januari, tepatnya pada tanggal 23 Januari. Barang bukti yang diamankan adalah sabu seberat 177,16 kg, kemudian ada kapsul warna pink ekstasi, dan juga beberapa barang bukti lain di mana 3 tersangka diantaranya adalah penghuni lapas kelas 1 Palembang yang mengendalikan peredaran narkotika ini. Kemudian berikutnya kita simak lagi, tidak hanya di bulan Januari saja tanggal 23, namun kita simak pada bulan Februari 2021 juga dilaksanakan adanya pengamanan sejumlah barang bukti di mana kemudian didapati sabu seberat 436,30 kg. Kemudian tidak hanya itu, pada bulan 9 Februari pun juga di sini didapati ada 400 kg ganja juga yang sudah diamankan dari 3 orang tersangka. Kita bergeser lagi timeline-nya selanjutnya dari bulan Februari, kita bergeser lagi tepatnya pada bulan April. Ada 2 tanggal yang kami catat besar di sini, di antaranya yang juga pengungkapan sangat besar pada tanggal 10 sampai 15 April 2021. Barang bukti sabu 2,5 ton asal Timur Tengah dan Malaysia. Tersangkanya adalah 17 WNI dan 1 warga negara Nigeria. Kita bergeser 21 April juga sama. Lokasinya di tempat pengamanannya di Aceh, yang merupakan gudang penyimpanan narkoba di Darussalam, Aceh Besar. Ada barang buktinya sabu 536,84 kg asal Pakistan dan tersangka ditetapkan 5 orang. Kita bergeser lagi pemirsa menuju ke kasus berikutnya yang juga sudah diamankan. Nah, 7 Mei 2021 di Kabupaten Bogor, Desa Rawa Kalong, Gunung Sindur, barang bukti sabu 310 kg dengan tersangka 2 orang yang merupakan asal dari Iran. Kita masih bersama di sini, memang kasus ini sangat besar sekali. Selanjutnya kita simak lagi bahwa yang kemarin baru saja diungkap, tepatnya pada 14 Juni 2021, tidak kalah besar di sini, sabu 1,11 ton yang diamankan. Ditemukan di 4 berbeda, diantaranya di Gunung Sindur, Bogor, Bekasi Town Square, apartemen Basura, Jakarta Timur, dan apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat. Di mana ini merupakan ataupun diduga kuat merupakan jaringan asal Timur Tengah, di mana tersangkanya ada 7 orang dan 2 orang diantaranya adalah warga negara Nigeria. Kita simak bersama pemirsa. Sementara itu pemakaian narkoba memang disinyalir makin meluas ya. Penangkapan di kalangan selebritis selama 2021 pun juga ternyata banyak terjadi. Di antaranya kita simak data berikut ini. Kita ingat bersama pada periode Januari sampai dengan Mei 2021 ataupun pada Juni 2021.
ini. Pada bulan Januari ditangkap Ridho Roma yang ditahan dengan pelanggaran pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Kemudian ada juga diangkat yang merupakan public figure dan juga influencer. Di sini Jennifer Jill pada tanggal 16 Februari 2021 dengan barang bukti 0,39 gram sabu. Selanjutnya, selain dari Ridho Roma dan juga Jennifer Jill, juga Agung Saga juga diamankan pada 27 Maret 2021 dengan barang bukti 4 plastik klip sabu dengan ditangkap di kawasan Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, influencer Jeff Smith pun juga ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dengan kepemilikan setengah gram sabu. Kemudian Rio Rayvan dan Daniel Mardani ditangkap. Rio Rayvan pada 19 April 2021 dengan barang buktinya lagi sabu dengan berat 1,21 gram dan juga Daniel Mardani pada 1 Mei 2021 yang ditangkap di Pamulang, Tangerang Selatan dengan barang bukti 2,57 gram tembakau sintesis. Oke, kita simak bersama bahwa memang kalau kita simak, pemirsa berikutnya kita lihat untuk grafis berikutnya. Kalau kita lihat bersama, memang tidak hanya pada periode Januari sampai dengan Mei saja, namun juga pada 11 Juni 2021, musisi Anji ditangkap di Cibubur dengan barang bukti kepemilikan ganja. Ini pun juga masih dilakukan adanya pengembangan kasus lebih lanjut dan juga pemeriksaan tentunya di Metro Jakarta Barat. Dan kita simak bersama pemirsa, memang tidak hanya kasus-kasus ini saja yang menjerat sejumlah influencer ataupun juga public figure. Namun kita simak bersama ada satu PR besar yang masih harus dilaksanakan ataupun juga diulas oleh tentunya sejumlah pihak untuk bisa benar-benar memberhentikan dari peredaran narkotika. Kita simak bersama kemarin momentum yang sangat besar, 14 Juni 2021, pengamanan 1,1 ton dari sabu yang kemudian ini merupakan jaringan dari Timur Tengah dan juga dikendalikan oleh warga negara di Nigeria, tepatnya di kawasan Afrika tersebut. Bagaimana sebenarnya celahnya yang harus kemudian dibahas? Kita akan simak dan juga membahas di mana diantaranya pemerintahan Joko Widodo juga sudah pernah melakukan eksekusi mati sampai 3 tahap. Kita akan bahas bersama dengan rekan Vera Basuan. Vera, silahkan. Baik, terima kasih Marvin atas pemaparan Anda. Dan pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah pernah melakukan eksekusi mati sampai 3 tahap terhadap terpidana kasus narkoba. Namun peredaran narkoba justru makin kencang. Penangkapan barang bukti narkoba dalam jumlah sangat besar makin sering terjadi. Selain itu, pemakai narkoba termasuk dari kalangan artis juga kerap ditangkap. Haruskah eksekusi mati terpidana narkoba tahap keempat dan berikutnya dilaksanakan lagi? Kita langsung membahasnya bersama dengan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim yang sekaligus Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mbak Vera. Ya, Kang Asep, ini ada 1,1 ton yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan ini adalah jaringan dari Timur Tengah yang dikendalikan di dalam lapas. Kalau Anda lihat mengapa sebetulnya lapas akan menjadi surga bagi bandar narkoba untuk mengendalikan perdagangan internasional ini? Ya, jaringan Timur Tengah yang dengan dari Afrika ini salah satu jaringan besar di Indonesia, yang salah satu penyebabnya adalah wah, hukumannya yang ringan selama ini. Jadi kelompok ini beberapa tertangkap dan kemudian diadili, tapi prosesnya ternyata hasilnya vonisnya ringan-ringan. Nah, karena mereka tahu prosesnya ringan-ringan, mereka mendapatkan oknum-oknum dari mulai awal sampai jadi vonis, dia mendapat perlakuan istimewa sehingga dia bisa mengendalikan jaringan itu, dan itu sangat besar. Apalagi sekarang dalam situasi pandemi gini, peminatnya banyak dan ditunjukkan dari yang disebut oleh Marvin datanya oleh Metro. Karena apa? Ternyata para selebritis ini bisa menggunakan dan dapat, dan itu dengan mudah gitu kan. Dan pasarannya sangat banyak. Orang pelampiasan dan pelarian daripada kestresan pandemi ini justru larinya ke hal-hal itu, dan mereka bisa dengan mudah mendapatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa mendapatkan itu dengan cara mudah, baik penjual maupun pembeli. Dan ini difasilitasi tadi oleh jaringan-jaringan besar, terutama jaringan Timur Tengah dan Afrika. Di samping ada jaringan-jaringan besar lain yang memang belum terungkap. Iya, tapi kalau untuk pengendalian di dalam lapas sendiri, begitu lemahnyakah pengawasan atau memang sudah tersistematis kong kali kong seperti itu? Ya, kita saksikan karena selama ini kan selalu di LP itu yang terjadi, pabrik bisa di LP, oknum bisa melakukan keluar masuk di LP, dan itu kan tidak pernah sekali dua kali, berkali-kali kan, sidak berkali-kali juga tetap aja dilakukan oleh oknum-oknum di LP, dan itu bisa
tadi saya katakan kan, bahwa justru JLP bisa memproduksi barang itu, tidak hanya memproduksi, yang lebih parah lagi, bagaimana seorang narapidana, ya warga binaan yang tadi hukumannya ringan, dia kendalikan di luar, ya. Dan ketika dikendalikan di luar itu, ya, entah oknum di luar aparat, kemudian oknum di dalam, ya kerjasama tadi kan dapatkan uang yang begitu besar, ya. Ya itu yang terjadi, dan itu entah pembiaran, entah itu berlangsung, entah itu memang tidak diketahui, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali kan. Berkali-kali dan tentu di berbagai lapas juga begitu ya. Nah, yang harusnya lapas menjadi tempat pemulihan penyakit masyarakat justru menjadi tempat surganya mereka begitu untuk melakukan aksi kejahatan atau juga perdagangan internasional narkoba ini. Jadi salahnya di mana Kang Asep? Bagaimana untuk bisa memperbaiki ini? Tadi kan seharusnya oknum dari mulai awal ya penyidikan sampai vonis, sebagian ada putusan bagus, tapi kan ada sebagian oknum aparat yang bermain untuk itu kan. Faktanya kan banyak oknum yang seharusnya misalkan memberantas ya, ada oknum penyidik, oknum penuntut, oknum pemutus, sehingga di LP itu yang terlibat kan banyak tertangkap ya, dan ini tidak pernah selesai karena mereka tidak rasa memiliki bahwa generasi muda bangsa ini akan kena oleh perbuatan itu. Tapi kalau mereka melihatnya bahwa rayuannya dengan nilai yang sangat besar, bayangin yang tertangkap terakhir itu nilainya kan sekian bisa berapa triliun ya, hampir 1,6 triliun, bagian 6 juta bisa mati. Nah tapi karena mereka mungkin bisa menyisihkan sebagian dananya untuk oknum ya, penegak hukum maupun oknum LP, ya itu bisa terus berlangsung gitu kan, selama oknum-oknum senang dengan uang-uang haram dari hasil penjualan ya, nah, itu akan tetap berlangsung. Apalagi sama ini beberapa oknum selebriti ya yang jadi panutan masyarakat tertangkap, bahkan yang belum tertangkap ya itu kan menjadi istilahnya berita-berita di kalangan pemakai itu ya udah biasa lah, nggak apa-apa. Apalagi misalkan ada kampanye sebagian kelompok tertentu ya bahwa memakan ganja dan sebagainya itu ya golongan satu tidak apa-apa. Sementara pengiriman, penjualan baik dari luar maupun dari dalam daerah tertentu itu masih berlaku, masih berjalan sampai sekarang. Artinya dengan jaringan internasional ditambah lagi dengan oknum lapas yang saling bekerja sama, bagaimana untuk bisa membuat ini jera, Kang Asep? Seperti beberapa waktu lalu bahwa dari pemerintahan Jokowi bisa sampai melakukan hukuman mati. Apakah itu memang diperlukan lagi dalam kondisi saat ini? Ya, saya kira kan Presiden Jokowi mengatakan matikan. Dulu saya ingat Kapolri juga matikan. Tapi jadi masalahnya kan eksekusinya ya jadi kejaksaan yang dulu sampai 3 tahapan ya. Nah sekarang saya belum dengar kejaksaan mengeksekusi gitu kan. Semakin banyak orang di dalam karena nggak dieksekusi mati, ya mereka tetap menjalankan karena mendapatkan fasilitas tertentu. Artinya apa? Eksekusi yang tidak terlaksana, sebenarnya hilang atau di mana, atau eksekusi atau tidak berasa, padahal ada beberapa hukuman mati yang menyusul. Nanti akibatnya tekanan internasional, tekanan kelompok tertentu, berkaitan HAM. Kedua, ya, selama hukumannya masih ringan kepada kelompok-kelompok kejaringan besar, ya karena ada oknum penegak hukum masih bermain, selama itu pula akan berlangsung karena hukuman ringan tidak dieksekusi, ya saya tidak tahu. Ini eksekusi kan harusnya kejaksaan kan. Nah, kejaksaan di mana bunyinya suaranya gitu kan? Harusnya mereka mengeksekusi, jangan sampai menumpuk ya orang-orang mati dikumpulkan Nusa Kambangan, nanti ketika mau dieksekusi ya menjelang pemilu, menjelang pilkada atau menjelang pilpres atau menjelang reshuffle kabinet baru para bunyi gitu kan. Kan harusnya ketika sudah berkekuatan hukum tetap ya terlepas mereka PK, mereka mengajukan ya permohonan upaya hukum ya harusnya dilaksanakan. Ini kan menyangkut nasib anak bangsa yang jumlahnya banyak gitu kan, tidak sedikit gitu kan. Itu berulang-ulang terus karena tidak ada konsistensi tadi terhadap konstitusi maupun terhadap perundang-undangan. Artinya apa? Regulasi maupun vonis hakim yang betul-betul ada sebuah hukum yang konsisten membela bangsa ini didiamkan. Jadi bagaimana kita harus mendorong agar betul-betul eksekusi mati ini digalakan kembali agar bisa memberikan efek jera kemudian? Ya, yang pertama ya tadi eksekutornya kan kejaksaan. Nah, sekarang kejaksaan harus laksanakan dong putusan. Apa artinya saudara-saudara menuntut di pengadilan oleh pengadilan hukuman mati kalau itu tidak dilaksanakan? Kan hal yang aneh pertama. Kedua, nah, penegak-penegak hukum janganlah bermain lah gitu kan. Ini kan penegak hukum masih bermain yang harusnya ngurusin narkoba malah terlibat narkoba. Kan fakta banyak oknum penegak hukum yang tertangkap bermain narkoba ya, sehingga kan Kapolri kan mengancam supaya pecat mereka. Tapi kalau
pecat, 1, 2 masih bermain, dan itu di wilayah-wilayah justru daerahnya strategis. Kan beberapa daerah yang pangsa pasarnya sangat besar, kemudian ekspor impor maupun perdagangan baik lokal maupun kiriman internasional itu sangat tinggi sekali, terutama di kota-kota besar dan wilayah tertentu. Yang sekarang berkembang juga tidak hanya di Jawa, termasuk di luar Jawa seperti daerah Sumatera, daerah Batam, daerah itu yang sedang tinggi sekarang, seperti tingginya corona. Ya, tapi kalau dilihat bahwa eksekusi mati ini apakah memang satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk bisa membuat efek jera? Kalau kita flashback sedikit ke belakang yang pernah dilakukan eksekusi mati, apakah ia membuat efek jera? Kalau kita lihat ke belakang justru atau terakhir ini begitu ya, di tahun 2021 justru banyak sekali dilakukan penangkapan dengan jumlah yang sangat besar dari 1,1 ton sampai dengan 2,5 ton juga pernah di April 2021 ini. Ini data ilmiah ya, ada 2 parameter yang gampang diteliti. Ini penelitian ilmiah dari kita dari Granat, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, dengan mati aja masih banyak, ya bayangin. Ini kan dengan hukuman mati kemarin, eksekusi mati juga masih banyak. Kedua, setidak-tidaknya ya dengan hukuman mati, dengan eksekusi mati, coba perhatikan ketika media memberitakan ada hukuman mati, ketika ada eksekusi mati, itu beberapa bulan, beberapa waktu ya penjualan terhenti. Bahkan menurun lah, boleh katakan menurun, tidak banyak. Artinya apa? Dengan hukuman mati, dengan eksekusi mati, minimal ya sekali lagi mengurangi. Tapi tanpa ada hukuman mati, tanpa eksekusi mati, justru akan berkembang seperti sekarang. Nah, bayangkan karena apa? Karena hukuman matinya berkurang, ya jumlahnya. Karena ringan-ringan tadi bermain oknum aparat. Kedua, eksekusi mati kan hilang, tidak tanpa berita. Ada 3 atau 4 tahun ini kan tidak ada beritanya, sehingga mereka terus melakukan dan terbukti dibuktikan kan tokoh-tokoh selebritis yang tertangkap. Artinya saya katakan tadi, ya kalau sekarang ada hukuman mati, ada eksekusi mati, saya jamin kok diam senyap mereka pada tiarap. Makanya saya bilang galakan hukuman mati, ya galakan eksekusi mati. Selama tidak dilaksanakan hukuman mati dan tidak diputus mati terhadap jaringan besar, ini akan berlangsung terus gitu. Iya. Artinya kuncinya adalah tadi Anda katakan di kejaksaan, tapi juga bagaimana kepolisian begitu ya untuk bisa mengungkap kasus-kasus besar lagi di kemudian hari. Nah, terlebih tadi ada 1,1 ton, 2,5 ton, dan jaringan kelas kakap ini adalah sampai dengan saat ini adalah jaringan Timur Tengah. Apakah memang terjadi pergeseran yang begitu tajam? Saat ini adalah Timur Tengah yang menguasai perdagangan internasional ini. Nah, di Indonesia ini ada beberapa jaringan, kurang lebih ada 11 jaringan besar ya. Jadi sekali lagi itu lebih dari 10 lah pokoknya sekarang itu mereka beranak pinak ya. Nah, sebenarnya kalau BNN, kepolisian sudah maksimal menurut saya, hanya 1-2 oknum lah yang bermain di kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Nah, saya pikir yang jadi masalah ini saya berani mengatakan ketika BNN, ketika kepolisian, narkotika sudah maksimal mengirim proses ini, justru bukan di kepolisian jadi masalah ya, justru yang kepolisian itu jadi di kejaksaan, dieksekusi ya, dan di putusan pengadilan yang beberapa ringan. Bahkan kalau ada beberapa perkara tertentu ya yang tingkat Mahkamah Agung hukumannya berkurang gitu. Nah, ini yang sebenarnya beberapa para pengadilan memutus yudek taksi baik PN baik PT hukumannya sudah maksimal, justru ada penyunatan di tingkat kasasi untuk perkara narkoba gitu kan. Ini data saya kira BNN tahu, kepolisian tahu, yang harusnya perkara-perkara ini diputus karena ini nyangkut bandar-bandar jaringan besar ya, harusnya hukumannya besar kan, hukumannya maksimal gitu kan. Tapi ketika hukumannya tidak maksimal, mereka udah tahu, ya sudah tenang aja kalau soal hukuman kan bisa diringankan, bisa ada terus dan seterusnya apalagi di LP mendapatkan fasilitas tertentu. Jadi ini berlangsung terus. Artinya memang PR besar begitu ya bagi kejaksaan, kemudian pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung untuk betul-betul bisa memberikan efek jera dengan hukuman paling tertinggi yaitu eksekusi mati sebagai solusi. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.